Memang terkadang ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Biasanya seperti itu. Sampai gue beli buku Biking itulah, buku tebel SBMPTN dulu gue juga sempat beli. Iya. Apapun hasilnya terima aja ya dia. Oke. Habis itu tiba-tiba dibuka, tek, tiba-tiba hijau lambangnya kan. Tek. Hai, selamat datang di Akalogi, channel yang akan membahas nih persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, dan hari ini kita akan membahas mengenai salah satu jurusan pertama lebih tepatnya dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia. Telah hadir di sini teman dan adik kelas saya waktu SMA, Chandra Hosea dari Ilmu Ekonomi UI angkatan 2018. Halo Chandra, gimana kabarnya? Oke, halo Bang David. Baik ya Puji Chan ya. Tuhan kabarnya baik kok. Sehat-sehat aja Wah, sejauh ini. oke, sip. Bagus deh kalau gitu. Ya, Chan, silakan kenalin diri dulu dong nih buat sobat akad di rumah belum kenal nama Chandra. Silakan kenalin diri, asal SMA, nama, asal SMA, terus jalur dan ini pilihan ke berapa. Yuk. Oke. Sebelumnya buat sobat-sobat akalogi, kenalin dulu nama gue Chandra Hosea Prima, biasanya dipanggil Chandra. Gue berasal dari SMA 99 Negeri Jakarta dan gue masuk ilmu ekonomi dan gue ilmu ekonomi 2018 masuk ilmu ekonomi. Waktu itu gue jalur SNMPTN dan Wis. ini pilihan ke sebenarnya bukan pilihan pertama dan ini pilihan kedua gue sebenarnya, tapi dijadikan pilihan pertama karena SNMPTN jadinya cuma satu biar bisa dapet gitu. Kenapa pilihnya ekonomi, Chan? Apakah ada latar belakang orang tua yang mempengaruhi sehingga pengennya Hmm. ekonomi? Tadi kan dibilang gitu. Oke, sebelumnya yang tadi gue bilang, gue kan pertama tuh pengen banget akuntansi. Karena kenapa gue pengen banget akuntansi? Awalnya tuh, karena dulu gue di SMP, gue tuh dapet mata pelajaran namanya tata buku. Nah itu semacam akuntansi juga. Nah di situ gue suka tuh bagaimana ngejurnal, bikin buku besar apa segala macam yang berhubungan dengan akuntansi. Nah terus gue masuk SMA negeri. Nah kebetulan dulu mungkin SMP negeri, karena gue dulu dari SMP swasta. Nah mungkin SMP negeri itu dulu belum dapet tuh mata pelajaran yang kayak gue, tata buku yang mirip dengan akuntansi. Nah ketika gue di ekonomi kelas 12 itu kan baru dapet akuntansi. Nah itu gue kayak anjing berasa paling dewa, gue bisa sendiri gitu, minoritas yang lain tuh belum begitu belajar gitu. Gue udah ada modal dikit lah ya kata, jadi kayak gue udah bisa aja. Jadi kayak banyak yang nanya-nanya ke gue, nanya gue, kayak gue ngerasa jago gitu. Padahal emang karena mereka belum dapat aja, gue udah dapet waktu SMP gitu. Nah dari SMP gue udah suka banget tuh sama itu. Nah cuman di satu sisi, nah itu kebetulan background orang tua gue tuh, bokap gue tuh dari stan akuntansi. Nah jadi gue juga kebetulan pas dapet itu suka, wah ini kayaknya gue menjadi penerus gini, regenerasi gitu ya, baru kata bokap dulu akuntansi, gue mau coba nerusin, kebetulan gue juga suka. Namun ketika jalur SNMPTN gue tidak mendapatkan, sebenarnya di awal itu gue optimis. Dulu peringkat paralel di SMA 99 diumumin pas baru 4 semester. Pas di 4 semester, gue optimis kenapa? Ketika gue liat peringkat paralel gue di IPS, gue peringkat 1. Di situ gue seneng banget kayak, gue udah yakin nih bisa masuk nih akuntansi. Cuman pas masuk semester 5, gue mulai terombang-ambing, merasa merasa di atas, tiba-tiba menurun peringkat gue dan di situ peringkat satunya milih akuntansi. Akhirnya gue berusaha nanya-nanya sama orang, nanya-nanya juga sama bokap gua. Kebetulan bokap gua base-nya memang dulu akuntansi di STAN, terus lanjut ekstensi S1 di manajemen UI. Terus dia ngambil juga S2-nya ekonomi pembangunan, namun bukan di PTN tapi di PTS. Nah, jadi ibarat kata dia udah paham lah kira-kira FEB itu ruang lingkupnya apa, ada akuntansi, ada manajemen, ada ilmu ekonomi atau ekonomi pembangunan. Nah, terus gue akhirnya gue banyak sharing ke bokap gue lah karena dia ngerti gitu kan masalah per FEB-an. Terus ketika itu aku nggak bisa nih pak masuk akuntansi udah, tapi aku udah ada potensi buat SNMPTN. Nah baiknya, tapi aku sebenarnya suka ekonomi dan aku pengen di FEB gitu, terutama FEB UI. Terus aku nanya mendingan manajemen atau ilmu ekonomi. Terus dengan begitu pertimbangan kamu terserah kamu sebenarnya, cuman kalau manajemen lebih ke applicable dan ekonomi lebih ke base-nya ekonomi teori gitu. Dan di situ gue banyak mikir baiknya gimana. Alasannya simpel kenapa gue ngambil manajemen, karena gue bilang pada diri gue adalah manajemen itu ilmu terapan dan menurut gue itu bisa dipelajari sendiri gitu tanpa harus
butuh tingkat akademik gitu. Jadi kayak bisa belajar sendiri nantinya dan cukup mengentengkan lah ibarat kata dalam tanda kutip. Nah, akhirnya gue lebih suka men-challenge diri gue. Akhirnya kebetulan gue suka ekonomi dan gue memilih ilmu ekonomi yang lebih memperdalam ekonomi itu. Makanya in the end di detik-detik akhir pemilihan jurusan SNMPTN, gue dengan segala penuh percaya diri, udah berdoa dulu, udah ngobrol sana sini, akhirnya gue memilih ilmu ekonomi deh. Gitu asal usulnya dulu kenapa gue bisa sampai milih ilmu ekonomi di SNMPTN. Oke, menarik ya tadi tentang yang lo bilang manajemen. Jadi bisa dibilang learning by doing ya, Chan ya? Nah, kalau manajemen menurut gue masih bisa learning by doing. Oke, Chan. Untuk persiapannya nih, ya berarti kalau dari Chandra tadi kan udah pede lah bisa dibilang ya masuk SNMPTN. Nah, persiapan khususnya ada nggak sih, Chan? Terutama pas kelas 12 nih, apakah udah terlalu over pede SNM sehingga SBM-nya nggak dipersiapin atau kayak gimana? Nah, jadi gini, orang tua gue berharap pada gue kalau bisa kamu dapat SNMPTN biar lebih lega lah dapat duluan gitu, nggak perlu berjuang sampai akhir, sampai jalur mandiri, sampai didik dari penghabisan, karena itu udah pernah dialami sama kakak gue saat dapat PTN di jalur mandiri. Dan kalau bisa kamu ya berusaha dulu lah. Nah, makanya strateginya adalah waktu itu gue udah dimasukin SMA negeri biar peluang dapat SNM-nya besar, dan strategi selanjutnya gue dibimbelin dari kelas 10, kelas 11, kelas 12. Kayak orang tua gue berharap banget gue masuk SMA negeri biar gue bisa dapet SNMPTN. Dan terserah gue mau jurusan apa, yang penting kalau bisa pertama mungkin juga kebanggaan tersendiri lah bagi orang tua dapat undangan gitu kan, dan PTN gitu. Makanya dari kelas 10, kelas 11 gue les bimbel di GO, Ganesh Operation di Arundina. Namun kelas 12 gue pindah bimbel karena menurut gue Ganesh Operation gak, dari sistem pembelajarnya kurang mempressure gue untuk gue belajar. Jadi gue akhirnya di kelas 12 gue bimbel di Inten. Nah, dari situ jujur gue mempersiapkan semuanya sih. Gue target utama gue SNMPTN. Cuman gue gak ngelupain SBMPTN. Gue tetap bimbel kelas 12, gue tetap ikut tuh rutinitas bimbelnya, tambahannya, tryoutnya segala macem. Gue juga tetap terus ikutin tryoutnya sampai passing grade. Awal kan gue masih mau akuntansi kan, sampai passing grade gue bisa akuntansi gimana, gue tetap ikutin terus. Sampai gue beli buku Biking itulah, buku tebel SBMPTN dulu gue juga sempat beli. Gue sempat latihan. Gue mempersiapkan semua jalur, kayak gue nggak mau, karena kan juga pengumuman paralelnya belum. Awal gue kelas 12 belum ada pengumuman paralel, dan gue juga masih, ya gue nggak mau terlalu over PD lah, pasti bisa dapet SNM kan, peluangnya semuanya sama aja gitu, semua orang itu. Jadi gue persiapin semuanya, semua jalur gue persiapin buat SNM. Gue tetap fokus di semester gue di SMA. Buat SBMPTN gue juga tetap fokus juga di bimbel gue. Jadi gue mempersiapkan untuk semua jalur. Namun alhamdulillah kebetulannya ketika pengumuman paralel keluar dan gue ada peluang untuk itu, gue ya udah gitu, jadi bersyukur. Dan pas pengumumannya langsung bye bye bimbel gitu. Iya. Menarik ya, kisah perjuangan Chandra itu dimulai dari kelas 10. Jadi udah memang mempersiapkan sekali untuk dapat SNMPTN. Mengingat potensinya di SMA 9 cukup gede ya untuk di UI ya. Ya. Bagus. Nah, oke, selanjutnya tadi udah kejawab ya ke alasannya kenapa pilih ekonomi, karena memang juga suka. Kesan pertama nih Chandra sebagai mahasiswa UI, gimana rasanya? Pengumuman SNMPTN tuh kalau nggak salah tuh di sore itu, siang ke sore juga, lagi makan bareng nyokap gua, terus tiba-tiba, mama ini hari ini pengumuman SNMPTN nih. Aduh, aku nggak berani buka, udah nggak apa-apa, udah buka. Terus gua sama nyokap gua berdoa dulu, abis itu apapun hasilnya terima aja ya deh, oke, abis itu tiba-tiba dibuka, tiba-tiba hijau lambangnya kan, selamat gitu. Wah, di situ gua sama nyokap gua langsung nangis, terus kayak pelukan, kayak ya thanks God dan segala macamnya lah, pokoknya campur aduk perasaannya bang. Senang ada, sedih, terharu ada, karena kayak apa yang orang tua gue pengen, gue masuk UI terutama gitu kan, tercapai gitu. Kebetulan bokap gue juga pernah alma mater UI, dan gue juga bisa nerusin juga di alma mater UI, sebuah kebanggaan bagi orang tua. Kayak gue seneng banget, gue sedih juga karena kayak akhirnya gue bisa memberikan sedikit kebahagiaan lah
one step kebahagiaan buat orang tua gue bisa masuk UI gitu. Itu sebuah kebanggaan sih bagi diri gue dan mungkin keluarga gue juga gitu. Oke. Mantap, keren ya. Bangga juga sama Chandra karena waktu itu pas masih persiapan juga pernah ngajakin, ayo bang kita belajar nih ke McD yuk. Gitu, saking Iya. persiapan kelihatan banget memang niatnya. Dan waktu itu juga ngabarin gue, Chan, bang gue keterima nih SNM. Gitu. Oke, keren ya. Jadi gue nggak salah undang orang. Nah, Chan, pengen tanya nih, sekarang setelah jadi mahasiswa UI, perbedaan apa sih yang Chandra rasain ketika jadi mahasiswa UI, Chan? Terutama mungkin pelajarannya kali ya. Gimana tuh menurut Chandra? Dan dulu pandangannya pas SMA, kuliah tuh seperti apa dan realitanya kayak gimana? Oke, memang terkadang ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Biasanya seperti itu. Makanya ketika gue kira gue kuliah akan sama dengan gue SMA. Dimana gue di SMA masih bisa yang namanya kayak akademis dan non akademis itu balance gitu ya, ibarat kata masih bahkan non akademis masih bisa lebih banyak waktunya daripada akademis itu sendiri. Cuman ketika gue masuk kuliah, apalagi ibarat kata UI universitas yang cukup favorit lah, PTN yang cukup favorit, berisi anak-anak kumpulan dari ragam macam suku, macam bentuk otak, pemikiran segala macam yang pintar-pintar gitu, ibarat kata isinya kayak di situ pertama kali gue masuk di UI kayak gue ngerasain bahwa wah ini beda banget sama dunia SMA, kayak kelihatan gitu orang-orang yang ini seperti apa, orang-orang ini seperti apa, ada orang X seperti apa, orang Y ini seperti apa, orang Z, perbedaan-perbedaannya sangat, dan itu nggak gue lihat di SMA gitu. Kalau menurut gue SMA lebih banyak generalnya, lebih banyak samanya, orang dari jenis-jenis orangnya, dari pola berpikir, dari cara ngobrol, bersosialisasi gitu, cara bertindak, itu masih kayak ya ibaratnya labil lah anak-anak, mungkin dari faktor usia juga, faktor jam terbang dan pengalaman juga, jadi kayak masih labil gitu, masih ya udah masih enjoy aja. Tapi ketika gue masuk kuliah, wah kelihatan nih ada orang yang kelihatan ada orang yang berwibawa kah, atau orang yang pinter kah, orang yang biasa-biasa aja kah, orang lebih kelihatan gitu, orang-orang perbedaan-perbedaan orangnya tuh lebih jelas gitu kelihatannya, dan kayak gue ngerasa beda banget sama dunia SMA gitu, yang gue masih bisa ngeliat kegeneralan yang ada gitu. Oke ya, jadi emang benar sih seperti yang Chandra bilang di matematika juga kayak gitu juga tuh Chan. Ragam banget orang-orang. Oke, nah ini sekarang tentang kuliah di ilmu ekonomi UI. Itu ngapain aja sih Chan sebenarnya? Apa cuma udah ngitung-ngitung ekonomi semua atau udah belajar hal-hal lain di luar ekonomi? Oke. Sebenarnya cukup seru sih. Menurut gua cukup unik, dan pasti pandangan orang, ilmu ekonomi tuh hitung-hitungan atau gimana gitu, gimana banyak perspektif berbeda-beda gitu. Jadi simpang siur gitu. Jadi kayak bahkan jadi ada yang ketakutan gitu masuk ilmu ekonomi karena ada yang bilang hitung-hitunganmu banget nih kayaknya. Kayak menurut gua coba dulu masuk dulu, atau mungkin tanya-tanya dulu ke orang itu, karena itu bukan sesuai realita yang ada gitu. Ketika lo udah masuk, mungkin benar ada hitung-hitungan, ada, tapi nggak semuanya full hitung-hitungan itu. Dimana ilmu ekonomi itu ya kayak kita di SMA waktu ekonomi, kita belajar juga teori. Kita memang ada juga hitung-hitungannya dengan bermain, dengan ada kurva, dengan ada grafik, kita bermain juga dengan hitung-hitungan, rumus, terus ada juga teorinya. Jadi menurut gua ilmu ekonomi ini adalah dua hal yang balance gitu antara sosial dan sains. Ada teori, ada hitungan. Jadi ini saling berkesinambungan, di mana hitungan ini dapat dibuktikan dengan teori ini dapat dibuktikan dengan hitungan. Jadi ketika ada suatu masalah sosial misalkan, itu bisa dibuktikan dengan teori dan dibuktikan dengan hitungan gitu. Jadi buat orang-orang yang anggap ilmu ekonomi itu hitungan full, itu salah banget. Buat orang-orang yang anggap ilmu ekonomi itu teori full, itu juga salah banget. Tapi ilmu ekonomi itu balance antara hitung-hitungan sama teori gitu. Gila, keren banget Chandra. Udah bagus ini ngomongnya Chan ya. Ya, terus ya sama Chandra, terutama pas waktu itu Chan yang bukan pernah beberapa kali nanya ekonomi ke lu kan waktu ngitung GDP gitu-gini. Terutama pas gue lagi belajar yang penawaran permintaan, kan gue mikir ya ini kenapa begini gambar curve-nya gitu kan. Terus karena emang di rumah orang tua dagang, gue mikir, oh bener juga ya, kayak misalkan permintaannya itu naik, harganya pasti juga naik juga kayak gitu, dan sebaliknya. Itu benar kata Chandra, hitungan itu bisa dibuktikan dengan realitanya yang ada gitu. Jadi nggak ngadi-ngadi ya Chan.
Iya, nggak datang dari langit turun, udah gamblengnya gitu, nggak ada silah-silahnya gitu. Iya, jadi keren sih sejujurnya kuliah di ilmu ekonomi pastinya. Untuk fasilitas nih Chandra, pasti banyak yang nanya juga. Ada apa aja sih untuk penunjangnya selain ruangan kelasnya? Oke, buat fasilitas di ilmu ekonomi, Hai Sobat Akar, terima kasih banyak ya telah menyaksikan videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kita ya Dan follow Instagram kita. di bawah ini. Terima kasih semuanya.